Bayangin, kamu beli mobil baru, canggih, tanpa pengemudi. Tapi ternyata dalam sistemnya sudah ada keputusan yang dibuat tanpa kamu tahu. Kalau terjadi kecelakaan, siapa yang akan diselamatkan dan siapa yang tidak? Dan mungkin jawabannya bergantung pada usiamu atau bahkan warna kulitmu. Hai semuanya, selamat datang di Rai Talks, Robotics dan AI Talks bersama saya, Nathaniel Indra, selaku moderator dengan topik hari ini. Apakah mobil self-driving bisa bersikap diskriminatif? Bareng Johnson Leslie yang akan mewakili rasa penasaran kalian dan Mas Arfandi yang akan menjawab semua pertanyaan kalian. Yuk kita mulai acara hari ini. Oke, mungkin aku mau langsung aja mulai dari skenario yang sebenarnya terbilang cukup ngeri ya. Dimana kita bayangin coba ada mobil yang self-driving, lalu mobil ini kebetulan lagi melaju kencang. Dan tiba-tiba remnya gagal total, sedangkan di depannya ini ada 3 jalur. Satu ada jalur yang dengan anak kecil, satu ada jalur orang dewasa, dan satu lagi ada jalur di mana ada lansia di dalamnya. Lalu ketika mobil ini harus milih, nah dasar apa yang dipakai oleh mobil ini untuk memutuskan jalur mana yang harus dilewati? Nah, ini nih pertanyaan bagus banget nih untuk memulai diskusi kita hari ini. Nah, di buku Autonomous Vehicle Ethics yang dikeluarkan oleh Oxford, khususnya tuh di bab yang ditulis oleh Derek Lebben, itu tuh dijelasin kalau algoritma kendaraan otonom bekerja dengan memprediksi konsekuensi dari setiap pilihan. Nah, salah satu variabel yang masuk ke perhitungan itu adalah karakteristik fisik orang yang ada di depannya. Waduh, maksudnya karakteristik ini kayak gimana? Apakah karakteristik usianya kah? Atau karakteristik ukuran tubuh atau gimana ini? Nah, bener banget tuh, karakteristik fisik itu, mulai dari usia, ukuran tubuh, bahkan status kesehatannya juga. Secara statistik, semuanya tuh mempengaruhi, seberapa parah seseorang terluka dalam tabrakan. Nah, kayak semisalnya nih, tulang lansia kan lebih rapuh. Jadi kalau sensor mobil bisa ngedeteksi data itu, secara teknis algoritma tuh bisa memasukkan hal tersebut sebagai variabel keputusan. Waduh, tunggu. Berarti ini mobil ini lebih memilih untuk mengorbankan si neneknya itu? Kenapa kedengarannya agak diskriminatif ya buat si nenek itu sendiri ya? Nah, ini nih yang jadi inti argumen Leben. Dia bilang diskriminasi itu bukan sesuatu yang bisa dinilai secara absolut. Nah, konteks dan tujuannya itu sangat menentukan. Dia tuh nyebutin hal itu sebagai tes relative discrimination standar. Tes relatif ini maksudnya standar diskriminasinya bergantung pada tugas yang dikerjakan? Nah, bener tuh. Jadi, semisalnya nih tugas utama algoritma kendaraan otonom pada saat kecelakaan darurat itu tuh meminimalkan kerugian fisik. Nah, dalam konteks tersebut, usia itu relevan bukan karena orang tua tuh lebih tidak berharga, tapi karena secara biomekanik mereka tuh lebih rentan cedera. Nah, itu tuh bukan diskriminasi bermotif kebencian, tapi berdasarkan perhitungan risiko berdasarkan data-data yang ada. Oke, sebenarnya kalau dipikir lebih lanjut sih sebenarnya masuk akal secara logika ya. Tapi apakah ada batasan-batasan tersendiri? Semisal kayak warna kulit atau pekerjaan seseorang juga relevan untuk algoritma dalam memutuskan hal itu. Nah, hal-hal itu nggak relevan dan itu tuh Leben tegas soal itu. Kalau semisalnya ras, gender, pekerjaan, ataupun status sosial itu tuh nggak masuk sama sekali ke kemungkinan cedera fisik. Nah, sedangkan kalau kita masukin nih faktor-faktor yang nggak berhubungan, nah dalam algoritma itu tuh bukan nggak relevan, tapi secara moral itu tuh jelas salah. Nah, garis batasnya tuh ada di apakah faktor itu memiliki hubungan langsung dengan tugas yang dikerjakan oleh algoritma. Nah, kalau misalnya nggak ada hubungan, itu tuh jangan dimasukin. Oke, jadi intinya pakai usia untuk hitung resiko fisik itu bisa dibenarkan. Tapi bukan berarti semua faktor boleh masuk hitungan. Ada garis tegas di situ. Nah, yang menarik ternyata prinsip yang sama udah diuji coba di dunia nyata. Mas Arfandi, boleh tolong ceritain nggak uji cobanya di dunia nyata kayak gimana? Nah, jadi di contoh nyatanya itu di Amerika tuh ada sistem namanya Kompas. Nah, Kompas algoritma ini yang dipakai untuk membantu hakim menentukan risiko seseorang mengulangi kejahatan. Dan algoritma itu menggunakan usia sebagai salah satu faktor risikonya. Orang muda 18-25 tahun itu dianggap lebih berisiko untuk melakukan kejahatan dibandingkan usia selain itu.
Wah, kalau dipikir-pikir sebenarnya keren juga ya. Jadi kurang lebih mirip-mirip juga dengan autonomous vehicle ini sendiri. Sama-sama pakai usia, tapi ada nggak sih sebenarnya bedanya antara hal itu? Nah, di sini Leben tuh narik garis penting, yang penting banget. Yang dimana tugas autonomous vehicle itu adalah menghitung kemungkinan cedera fisik. Nah, di situ usia tuh relevan secara biologis. Tapi tugas Kompas adalah menggunakan pertanggungjawaban moral seseorang atas perbuatannya. Dan di sana menggunakan keanggotaan kelompok. Orang muda statistiknya tuh lebih sering residivis. Nah, itu tuh nggak bisa, itu tuh tidak bisa dijadikan dasar hukum yang individual. Jadi sekalipun sebenarnya statistiknya ini benar, tetapi tidak boleh dipakai juga di dalam pengadilan, seperti itu. Nah, benar. Jadi Leben itu pakai analogi yang kuat lah, yang dimana pengakuan yang diperoleh dengan paksaan mungkin isinya benar, tapi proses mendapatkannya salah, jadi tidak bisa digunakan. Sama dengan di sini, kalau memakai statistik kelompok untuk menghakimi individu, itu melanggar prinsip dasar keadilan, bahkan kalau angkanya itu akurat. Berarti cara kita mengatur algoritma autonomous vehicle ini penting banget sebenarnya ya. Kalau sekarang kondisinya gimana sih secara global? Nah, kalau secara global tuh untuk saat ini tuh sangat beragam dan belum ada konsensus. Misalnya di Jerman tuh punya regulasi yang cukup ketat, di mana mereka secara eksplisit melarang autonomous vehicle menggunakan karakteristik personal seperti usia atau gender dalam keputusan darurat. Tapi di banyak negara lain, termasuk mayoritas negara berkembang, regulasi spesifik seperti di Jerman itu tuh belum ada. Waduh, kalau begitu sebenarnya ini bisa jadi masalah ya, karena mobil yang diproduksi di satu negara bisa jalan di negara lain dengan regulasi yang dibilang berbeda seperti itu. Nah, itu tuh bener banget. Kayak ada nih salah satu eksperimen yang menarik banget nih, yang namanya tuh Moral Machine Experiment dari MIT, di mana mereka tuh melakukan survei ke jutaan orang di seluruh dunia, dan hasilnya itu preferensi moral manusia sangat berbeda tergantung budayanya. Kayak misalnya nih di negara-negara Asia tuh cenderung lebih memprioritaskan kelompok yang lebih tua, sementara kalau di negara Barat itu tuh malah berketerbalikan dibandingkan negara Asia. Berarti sampai sekarang ini masih belum ada jawaban universalnya ya begitu ya. Lalu kalau menurut buku ini, apa sih sebenarnya yang seharusnya dilakukan? Nah, Leben tuh nggak ngasih satu jawaban final, dan itu tuh dia tuh emang sengaja. Karena yang dia tekankan itu adalah kita harus jelas dulu soal apa yang membuat suatu faktor relevan atau tidak relevan untuk dimasukkan ke dalam algoritma. Dan keputusan itu tidak boleh hanya ada di tangan engineer ataupun perusahaan teknologi. Dan ini tuh harus jadi diskusi publik dan kebijakan dari negara tersebut. Yang menarik buat gua nih, bukan cuma soal mobil. Kalau prinsip yang sama diterapin ke AI rumah sakit, AI sistem kredit bank, maupun platform kerja, implikasinya jauh lebih luas. Mas Arfandi, dari semua yang kamu pelajari di buku ini, apa satu hal yang paling penting buat dipahami oleh orang awam soal ini? Nah, yang bikin topik ini tuh penting tuh sebenarnya bukan soal mobil doang, tapi prinsip yang sama berlaku untuk algoritma kesehatan yang menentukan prioritas pasien, sistem kredit yang menentukan kelayakan pinjaman, atau AI recruitment yang menyaring lapangan kerja. Kalau kita salah dari awal dalam mendefinisikan relevansi sebuah faktor, nah kita tuh bakal membangun sistem yang terlihat netral, tapi sebenarnya tuh diskriminatif. Dan itu bahayanya bukan karena algoritmanya jahat, tapi karena kita tidak pernah mempertanyakan hal tersebut. 3 kesimpulan cepat dari obrolan kita tadi. 1. Diskriminasi algoritma itu kontekstual, bukan selalu hitam putih. 2. Standar untuk autonomous vehicle tidak bisa asal disalin ke domain yang lain, misalnya hukum dan ekonomi. Dan 3. Kita sebagai masyarakat perlu terlibat langsung dalam diskusi saat ini, sebelum teknologinya udah terlanjur ada di mana-mana loh. Pertanyaan buat kamu, faktor apa yang kamu rasa boleh dipakai dalam mobil self-driving, terutama dalam keputusan darurat? Terus di kolom komentar ya. Sampai ketemu di Ray Talks berikutnya. Bye-bye.